selanjutnya kita akan ajak Anda untuk melihat persiapan debat ketiga. Ini adalah debat pamungkas untuk Pilkada Jakarta. Sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Halo, selamat siang Desi. Desi, apa saja persiapan yang sudah dimatangkan dalam persiapan debat ketiga untuk Pilkada Jakarta 2024 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini, Desi? Ya, selamat siang Fedi. Betul sekali, hari Minggu 17 November atau besok itu menjadi debat terakhir atau debat pamungkas dari Pilkada DKI Jakarta yang akan menentukan bagaimana kita bisa memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bagi kelangsungan 5 tahun ke depan DKI Jakarta. Saya saat ini sudah berada di depan halaman Golden Ballroom di Hotel Sultan Jakarta Pusat, di mana saat ini seluruh persiapan masih terus dilaksanakan. Saya bisa kasih gambaran kepada Anda, Freddy. Saat ini sejumlah persiapan masih banyak tenda-tenda yang sedang dipersiapkan, mungkin tenda untuk para sponsor, di mana untuk penyelenggaraan ini mobil-mobil, truk-truk juga terus berdatangan untuk memulai persiapan di venue utama dari Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat. Tadi kami sudah sempat mendengarkan berbagai persiapan, namun sayang kami belum bisa memasuki bagian dalam karena memang posisinya masih steril, masih perlu persiapan dan belum diizinkan untuk bisa mengabadikan atau mengambil gambar suasana persiapan yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara. Dan kalau bisa kami gambarkan bahwa pada siang hari ini yang Jakarta terus diguyur hujan, kami bisa menyampaikan bahwa tema dari debat Pilkada DKI Jakarta besok itu akan mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, di mana akan ada 6 subtema yang diangkat, yaitu penanganan banjir, penataan permukiman, pengelolaan sampah, penurunan emisi, polusi udara, serta transisi energi terbarukan. Ada juga akan mengangkat soal ketersediaan air bersih dan kota layak huni serta penataan ruang terbuka hijau. Dan dalam debat besok yang berlangsung selama 150 menit atau yang dimulai sejak pukul 7 malam sampai 21.30, Freddy, itu akan mengangkat 6 segmen, di mana segmen pertama ketiga paslon itu akan menyampaikan visi dan misi mereka. Kemudian pada segmen 2 dan 3 itu akan melakukan pendalaman visi misi oleh moderator. Dan pada segmen 4 dan 5 itu akan ada tanya jawab antar paslon. Dan yang segmen ke-6 merupakan pernyataan penutup. Dan akan ada 7 panelis juga, Freddy, pada esok hari yang dalam debat ketiga Pilgub DKI Jakarta ini akan mewarnai pendalaman ataupun gagasan yang akan mereka lontarkan dalam debat terakhir besok, di mana akan ada sejumlah panelis, yaitu Anton Aliabas, kemudian ada pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, ada juga Hari Arahuta Barat, Dr. Arisman, dan juga Suci Fitriah Tanjung. Dan kalau boleh saya sedikit menyampaikan gambaran dari elektabilitas dari ketiga paslon tersebut, Freddy, kita lihat dari 5 lembaga survei yang ramai memberitakan tentang hasil survei yang mereka lakukan, itu antara paslon 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dan juga paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno, itu sifatnya sangat bersaing ketat. Dan di mana untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pangrekun dan Kun Wardana itu masih menduduki peringkat ketiga. Di mana kalau kita tahu paslon nomor urut 1 dan 3 bersaing secara ketat perolehan suara dari masyarakat yang disurvei atau koresponden yang disurvei dalam 5 lembaga survei yang melakukan survei, seperti ada Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, LSI Deni JA, Parameter Politik Indonesia, dan juga Saiful Mujadi Research and Consulting. Jadi saya bisa sampaikan bahwa masih ada suara yang belum memilih atau belum menentukan pilihan dalam survei-survei tersebut, Freddy, sehingga debat besok, debat terakhir, debat pamungkas akan menjadi penentu, di mana paslon seharusnya bisa lebih menggambarkan lagi, mengeluarkan performa mereka dalam debat terakhir dan bisa menyampaikan substansi gagasan dari 6 subtema yang akan diangkat besok. Karena kita tahu permasalahan banjir, tata kota dan permukiman itu, serta energi baru terbarukan dan perubahan iklim itu menjadi sorotan di masa sekarang ini, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ini menjadi sebuah kerjasama untuk bisa sama-sama memajukan ibu kota Jakarta. Sehingga saya bisa sampaikan besok performa dan substansi gagasan dari para paslon akan menjadi penentu, akan menjadi
cara paslon untuk bisa memikat hati warga DKI Jakarta agar mereka tidak golput pada pemilihan pilkada nanti pada tanggal 27 November mendatang. Freddy. Baik Desi, kita nantikan kejutan-kejutan pada debat pamungkas besok untuk Pilkada Jakarta. Bagaimanakah performance dari para pasangan calon. Terima kasih Desi Aritonang untuk laporan Anda, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari venue debat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.